Halo, selamat pagi teman-teman dari 22 Podcast. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kabarnya baik semuanya ya. Amin. Dalam video kali ini kita mau ngebahas soal Gorosei. Yuk, langsung kita sediain videonya. Nama Gorosei secara harfiah adalah 5 bintang tertua. Bisa didefinisikan sebagai kepala pemerintah dunia. Artinya, pihak Gorosei inilah yang memerintahkan Angkatan Laut, Shichibukai, dan Chiperpol. Gorosei sendiri terdiri dari 5 orang. Sampai saat ini belum diketahui nama dan kekuatan dari masing-masing anggotanya. Namun banyak sekali teori-teori yang berkembang tentang mereka. Mulai dari mereka yang mempunyai kekuatan luar biasa hingga terlibat langsung dalam konspirasi Void Century atau biasa disebut sebagai satu abad kekosongan. Yang jelas tidak terlalu banyak informasi tentang mereka. Peran mereka pun sebagai pemimpin dari pemerintah dunia membuat mereka bebas melakukan apapun sesuai dengan kepentingan-kepentingan mereka. Dari cerita yang sudah-sudah, pihak Gorosei ini lebih mementingkan pencitraan yang baik di mata publik. Mereka akan berusaha keras untuk menjaga pandangan publik terhadap mereka dalam kesan yang baik. Mereka juga akan melakukan segala cara agar kejelekan-kejelekan mereka tidak terlihat oleh publik. Contohnya adalah tragedi di Pulau Ohara. Hanya demi melindungi terungkapnya rahasia abad kekosongan atau biasa disebut Void Century, pihak Gorosei tanpa ragu-ragu memerintahkan untuk membunuh semua orang yang ada di Pulau Ohara. Seperti yang kita tahu dalam cerita One Piece, diceritakan bahwa Profesor Clover yang notabene adalah seorang profesor dari pohon pengetahuan menjelaskan secara gamblang bahwa kejadian Void Century berkaitan dengan kudeta yang dilakukan oleh pihak pemerintah terhadap kerajaan yang dikenal sebagai Kerajaan D. Oleh karena orang-orang dari Pulau Ohara mengetahui hal tersebut, maka pihak Gorosei tidak segan-segan untuk membunuh semua penduduk pulau tersebut, termasuk wanita dan anak-anak. Sangat sadis sekali. Setelah melakukan perbuatan keji tersebut, mereka melakukan propaganda ke seluruh penjuru dunia bahwa semua penduduk pulau tersebut ingin membangkitkan kembali senjata kuno yang pernah diciptakan pada zaman Void Century. Mereka juga telah menyembunyikan fakta bahwa salah satu dari Shichibukai yaitu Gekko Moria membangun tentara zombie. Bahkan mereka juga merahasiakan tentang pelarian para tahanan tingkat 6 dari penjara Impel Down secara besar-besaran. Hal ini tentu saja membuat Sengoku sangat marah, padahal Sengoku sendiri adalah seorang marinir dan pengikut sejati keadilan mutlak. Ustaz Kapten Kid, salah satu anggota dari Supernova, pernah mengatakan pada saat di Pulau Archipelago, dibandingkan para penguasa yang tamak, dunia kriminal masih bisa disebut bermoral. Paling tidak, kita tidak pernah menutupi kejahatan kita. Apa kalian sadar, saat sampah menguasai dunia, maka dunia akan melahirkan sampah. Kalau dipikir-pikir, pernyataan ini ada benar juga. Dan itu hanya sebagian kecil dari kebohongan yang pernah Gorosei lakukan. Belum lagi soal kudeta yang gagal di kerajaan Arabasta, Crocodile dengan Baroque Works-nya, Doflamingo dengan Dressrosa-nya, dan toko penjualan manusia di Pulau Archipelago, dan masih banyak lagi. Ada pertanyaan tentang apakah mungkin Gorosei tidak memiliki kekuatan? Jawabannya adalah mungkin saja, karena Gorosei hanyalah sekumpulan kakek tua yang kerjaannya hanya memerintah serta berdiskusi saja, sambil menikmati minum kopi atau teh. Contoh yang lebih spesifik adalah Ketua CP9 dan CP5, Spandain dan Spandam. Mereka adalah ayah dan anak, ketua dari organisasi pemerintah dunia. Mereka tidak memiliki kekuatan yang hebat, bisa dibilang sangat amat lemah. Yang membuatnya ditakuti bukanlah kekuatan fisiknya, melainkan kekuasaan dan jabatannya. Tapi, apa yang membuat mereka ditakuti jika mereka tidak memiliki kekuatan? Ada lagi yang bertanya apakah Gorosei berumur panjang? Sepertinya Gorosei tidak pernah terlihat menjadi bertambah tua dari 20 tahun yang lalu saat insiden Ohara terjadi. Apakah mungkin mereka juga memiliki kemampuan kehidupan yang abadi? Abadi di teori ini maksudnya tidak bisa mati jika berhubungan dengan umur. Jadi mereka akan tetap mati jika dibunuh, tapi tidak akan mati apabila dikarenakan oleh usia. Apakah status mereka juga bangsawan? Kemungkinan mereka adalah kaum Teribito atau Naga Langit, yang merupakan keturunan langsung dari para 20 kerajaan yang bersatu, dan keturunan langsung dari orang-orang yang telah menciptakan dunia ini dengan sebutan pemerintah dunia. Atau mereka adalah orang yang membuat 20 kerajaan bersatu saat 700 tahun yang lalu. Jika memang mereka abadi, berarti umur para anggota Gorosei sudah mencapai 700 tahun lebih. Nah, itu tadi penjelasan tentang Gorosei. Cukup sekian fakta dan teori dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Ciao.